Ya. Nah, ada dua metode ya, yaitu metode keterikatan. Ya, perlu diperhatikan dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu periode terikatnya modal kerja, kas ke kas, kemudian pengeluaran kas setiap hari. Jadi kalau kas ke kas yang contohnya untuk perusahaan perdagangan, ya, waduh gambarnya ini naik semua nih panahnya. Nah, perusahaan perdagangan, bentar ini saya betulkan dulu. Ini kok naik ini gimana ini? Panahnya gini. Nah, ini contohnya perusahaan perdagangan. Yang namanya dagang itu kan kulaan ya Pak ya. Ya kan? Betul nggak? Ya. Kalau kulaan itu kan mesti apa? Beli barang kan? Nah, beli barang. Kemudian pas setelah itu dijual kan. Tapi sebelum barang tersebut laku, ya, sebelum barang tersebut laku, saja dia akan menjadi persediaan. Nah, ya, persediaan nah, barang ya kan. Kemudian barang tersebut menjadi apa? Kalau dibayar tunai jadi kas, tapi kalau bayarnya pakai tempo, ya, bayarnya misalnya tempo seminggu, berarti ada piutang. Nah, ini piutangnya itu ya. Jadi ini siklusnya, kas, barang, piutang, jadi kas lagi. Ini siklus namanya. Ya, ini siklus. Ini perusahaan dagang, siklusnya seperti ini. Kalau siklusnya ini semakin cepat, maka perusahaan tadi akan semakin menguntungkan. Nah, tapi kalau siklusnya ini semakin lama, ya ini perusahaan tadi tersebut akan kurang menguntungkan. Ya, contoh misalnya gini, dalam 1 bulan, ya perusahaan ini punya siklus seperti ini, menghasilkan siklus seperti ini sampai 10 kali. Nah, saudara bandingkan dengan perusahaan yang lain dengan siklus yang sama, perusahaan yang sama, siklusnya juga sama, tapi dia hanya menghasilkan 5 kali, nah atau 7 kali. Tentu saja yang lebih menguntungkan adalah yang perusahaan yang siklusnya lebih banyak, lebih besar, yaitu 10 kali. Karena dia keuntungannya kan putarannya kan lebih cepat. Nah ini kan putaran ya, ini namanya putaran ya. Satu putaran dari kas menjadi kas lagi, ini satu putaran. Nah, semakin banyak putarannya, yo, semakin perusahaan tadi cepat menghasilkan keuntungan. Ya. Kemudian perusahaan manufaktur, nah, perusahaan manufaktur ini dari kas, kemudian menjadi apa? Jual bahan baku, ya, punya duit kan, kasnya dibelikan apa? Bahan baku, bahan baku misalnya apa? Besi, entah kayu, ya, terus diolah besi tadi jadi apa misalnya jadi apa misalnya jadi tiang listrik umpama ya. Nah, terus jadi tiang listrik ya kan. Nah, proses jadi tiang listrik, nah, kan jadi barang jadi kan. Nah, jadi barang jadi, terus barang jadi tadi jadi persediaan ya, persediaan dulu. Nah, terus dari persediaan tadi jual, waduh ini layu lagi, jual akhirnya menjadi kas ya kan, kalau dia bayar tunai. Tapi kalau bayar tempo, maka akan menjadi piutang. Itu ya saudara ya. Oke, ini putaran kalau perusahaan manufaktur. Bahan baku, proses produksi, barang jadi, kemudian ada piutang, jadi kas lagi. Ini juga sama, semakin cepat dia menjadi kas, semakin menguntungkan. Nah, kemudian metode perputaran modal kerja ini ditentukan oleh perputaran komponen modal kerja, yaitu putaran kas, putaran piutang, putaran persediaan. Ya.
Intinya juga tadi sama, kalau kas puterannya kas itu semakin cepat, perusahaan akan semakin untung. Perputaran piutangnya semakin cepat, ini juga untung. Artinya apa kalau putaran piutang? Jadi dari piutang menjadi kas dan jadi piutang lagi, cepat, ya kan? Kalau cepat yo berarti untung perusahaannya. Sama juga di persediaan. Jadi kalau perusahaan banyak nyimpen persediaan, maka dia akan mengalami apa ya? Uang nganggur ya, uang mandek. Mandeknya apa di persediaan. Nah, ini harus diputar dan cepat gitu kan. Nah, gitu. Oke, kemudian perputaran kas, merupakan perputaran kas menjadi kas kembali. Nah, kemudian ada contoh metode keterikatan dana. Perusahaan dagang A memiliki data tentang modal kerja ya, sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja. Lamanya barang disimpan 7 hari. Lamanya pengumpulan piutang ini 13 hari. Ya, ini tempo ya. Nah, kemudian pembelian barang dagangan 1 juta. Kemudian untuk upah karyawan 100.000. Administrasi dan umum 10.000. Biaya penjualan 35.000. Kemudian biaya lainnya 5.000. Jika manajemen menetapkan jumlah minimal kas yang ada perusahaan 150.000, berapa modal kerja yang efektif dan efisien? Nah, mari kita hitung, saudara. Nah ini ya, namanya barang simpan 7 hari, ya. Kemudian maaf, namanya pengumpulan piutang adalah 13 hari, ya, sehingga total lamanya ya barang hari, jumlah hari barang itu dari kas menjadi kas lagi itu ada 20 hari. Ya. Sedangkan rata-rata pengeluaran kas setiap harinya itu adalah ini ya, ada upah ya, ada pembeli barang dagangan 1 juta ya. Kemudian ada upah karyawan 100.000. Penjualan ya di total ya. Total penjualan berapa ini tadi? 35.000. Nah, sehingga maaf ini salah. Sehingga total ini 1.150.000. Nah, kemudian jumlahnya minimal 150, maka jumlah modal kerja yang efektif dan efisien adalah 20 ya. Putarannya kan 20 hari ya. Kalikan 1.150.000 ditambah dengan kas minimal. Kas minimalnya adalah 150 ya. Sehingga modal kerja yang dia butuhkan adalah 23.150.000. Ini ya saudara ya. Kalau ada perusahaan seperti ini adalah 23.150.000. Nah, kemudian perusahaan industri B memiliki data modal kerja sebagai berikut ya. Lamanya bahan disimpan, bahan mentah simpan 7 hari. Proses produksinya 6 hari. Barang disimpan, barang jadi ya disimpan 5 hari. Kemudian pengumpulan piutangnya 11 hari. Ya, kemudian pembelian ya rata-rata kas setiap hari. Setiap hari dia mengeluarkan uang 180.000. Upah karyawannya 150.000. Biaya ADM dan umumnya 30.000.
biaya penjualannya 25.000, biaya lainnya adalah 15.000. Kas minimal adalah 100.000. Nah, modal kerjanya berapa yang efektif dan efisien, gitu ya. Oke, kita hitungnya ini tadi seperti tadi, ini jumlah ya. Nah, jadi saya contohnya gini, saudara, ada perusahaan apa namanya, konveksi. Perusahaan konveksi itu dia bisa ada hari-hari rame, ada hari-hari sepi. Hari-hari rame itu ketika mendekati Lebaran, ketika mendekati anak-anak sekolah, itu kan beli seragam, kayak itu ya, konveksi yang seragam itu ya. Nah ini, tapi pas hari-hari sebelum kondisi sebelum Lebaran maupun kondisi pas itu apa, anak-anak sekolah itu kan sebelumnya kan berarti bulan Januari, Februari, kayak gitu ya, Desember, November, itu hari-hari sepi, saudara. Ya, hari sepi apa yang dilakukan? Ya tetap dia kerja, tapi dia tetap melakukan proses. Ya, prosesnya mungkin sebentar, ya sebentar proses mungkin buat baju, mungkin 1 hari. Bahan mentah disimpan, kain-kain tadi dia beli, ya disimpan, mungkin ya bisa jadi ini bisa ada antara 5 sampai 7 hari. Tapi barang jadi disimpan, nah ini gede, ya bisa puluhan, ya bisa bulanan ini, ya barang disimpan 4 bulan, 5 bulan, tapi dia nyetok terus. Nah kemudian setelah itu pengumpulan piutang, utangnya ini mungkin dia cepat ini karena pas hari hanya mau Lebaran atau pas anak-anak pada mau sekolah, langsung orang pada beli. Nah, jadi cepat ya habis ya. Tapi barang disimpannya lama. Ya, ini sehari-harian seperti ini. Jadi makanya kalau ada perusahaan konveksi itu biasa ya, kalau misalnya dia nyetok barang pas hari-hari sepi dia sampai jual mobil, jual tanah. Tetapi nanti pas hari mau Lebaran itu dia udah habis semua barang-barangnya. Nah, itu dia bisa beli mobil lagi, bisa beli tanah lagi, seperti itu ya. Ya. Tapi sebetulnya kalau itu kan, ini saya contohkan ya. Ini contoh di perusahaan konveksi seperti itu. Ya. Nah ini kita hitung misalnya ini tadi jumlah ya, temulah jumlahnya 29 hari. Nah, jumlah 29 hari. Wow. Terus kasnya ini adalah totalnya 400.000. Nah, total ada biaya pembelian, biaya bahan mentah, ya kan? Terus ada biaya lain-lain, ya. Nah, sehingga ini 400.000. Kemudian jumlah kas minimal ada 100.000. Nah, modal kerjanya adalah 29 hari kalikan 400.000 ditambah 100.000. 11.700.000. Oke. Nah, ini sekarang ada contoh perputaran modal kerja perusahaan Dumas Baru. Ya, perusahaannya ini ada neracanya. Ya, kemudian ini neracanya seperti ini nih ya, yang namanya neraca seperti ini, saudara. Jadi nanti kalau melihat neraca, ya ini perusahaan Dumas Baru namanya. Nah ini ada neraca itu, yang ini kiri ini aktiva, yang kanan pasiva. Yang aktiva itu kas, piutang dagang, persediaan, kemudian aktiva tetap. Total aktivanya 15.125.000. Kemudian ada piutang. Ya, piutang ada hutang dagang sebelah pasiva ya, itu hutang ya, hutang dagang
1.375.000, kemudian ada utang bank 437.000, hutang jangka panjang 5.375.000, modal saham 4.750.000, kemudian laba ditahan 3.188.000. Totalnya adalah hutang dan modal sendiri totalnya 15.100. Nah, itu ya. Oke, terus kita lihat nih. Nah, ini ada laporan laba ruginya. Ini formatnya maling. Nah, kemudian ini laba ruginya. Ya, ini ada penjualan 60 juta. Kemudian harga pokok penjualan 42.500.000. Ya, kemudian ada biaya-biaya. Ini biaya apa namanya? Biaya operasi. Kemudian ada apa ini misalnya kok nggak kelihatan ya? Oh, laba kotor. Nah, laba kotor itu adalah selisih ya antara penjualan dengan HPP, itu namanya laba kotor. Ya. HPP itu apa? Harga pokok penjualan tadi, misalnya gini, kalau perusahaan dagang itu, misalnya dagang beras, ya. Beras dia jual 13.000, tapi kulaannya dia 10.000. Nah, kulaan 10.000 inilah yang disebut HPP, harga pokok penjualan, itu kalau perusahaan dagang. Ya, harga pokok pembelian. Tapi kalau perusahaan manufaktur, ini harga pokok penjualan. Yaitu jadi penjualan dikurangi dengan modalnya dia beli berapa tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan manufaktur ini misalnya perusahaan membuat apa misalnya, membuat laptop misalnya. Nah, ongkos dia membuat laptop itu sampai laptop tadi jadi, itu disebut harga pokok penjualan. Nah, misalnya harga pokok penjualan ini dari bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Nah, di total misalnya untuk membuat satu laptop tuh butuh 3 juta misalnya. Nah, terus dijual 4 juta. Nah, penjualan 4 juta, kemudian harga pokok penjualannya adalah 3 juta, ada selisih 1 juta. Ya. Itu adalah laba kotor. Dikurangi apa? Biaya operasi. Nah, biaya operasi itu apa?
ada biaya penjualan, biaya marketing, kemudian ada biaya administrasi. Nah, administrasi itu termasuk ada dari bagian pencatatan, bagian akuntansi ya, pencatatan, akuntansi, bagian pembelian, pokoknya. Kemudian bagian mungkin ada bagian ekspor impor mungkin ya. Nah itu biaya administrasi. Ini masuk ke biaya operasi. Dikurangkan, ketemulah laba bersih, ya kan, sebelum pajak dan bunga. Ya, laba bersih sebelum pajak dan bunga. Setelah dikurangi bunga dan pajak, ketemulah laba bersih atau earning after tax. EAT, earning after tax. Earning itu laba, ya, laba. Jadi kalau saudara menemukan kata-kata EAT, itu earning after tax. E itu earning, earning itu laba. Kemudian EBT, earning before tax, sebelum pajak. Nah, pajak terus setelah dipotong pajak ketemulah laba setelah pajak. Ini laba bersihnya. Kemudian perputaran kas. Ya, perputaran kas ini rumusnya penjualan dibagi dengan kas. Ya. Ketemulah 130 kali. Loh, kok bisa dari mana ini? 130 kali. Nah, saudara lihat di sini. Ya. Di sini penjualan berapa? 60 juta. Kasnya berapa? 462. Ya, kalau dibagi kira-kira 130 kali. Ya. Kemudian kasnya ini kasnya ini tanda astrik ini ya. Nah, ini kasnya ini periodenya adalah 360 dibagi 130. Nah, ketemu 3 hari. Ya, loh, 130 dari mana ini tadi? Ya, ini tadi perputaran kasnya ini 130 kali. Ya. Nah, kemudian perputaran piutang sekarang kita lihat penjualannya tadi 60 juta, piutangnya berapa ini? Kita lihat. Oh, piutangnya 1.925 ya. Oh, kira-kira berapa ini? Hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi kira-kira 31 kali. Ya, ini ya 31 kali. Ini kan kalau 31, sekian gitu ya. Tidak tepat ini. Nah, ini dibulatkan 31 kali. Penjualan bagi kas 130 kali. Kemudian kalau persediaan, ini harga pokok persediaan. Nah, HPP. HPP ini tadi 42.500.000 ya, dibagi dengan persediaan. Nah, persediaannya berapa ini? Persediaan 2.300.000 ya. 42.500.000 dibagi 2.300.000 ketemu berapa ini? 18 kali. Ya, kemudian setelah itu kita hitung lagi. Ya, kalau kas, ya kas itu kalau setahun, ya setahun itu kan 360 hari. Ini pakainya 360 ya. Kalau kita kan pakai 365 ya bisa, ya. Tapi kalau 365 ya jumlahnya lebih kecil karena ada hari libur mungkin. Ini diperkirakan seperti itu ya. Jadi berapa ini? Ketemulah 3 hari. Kemudian kita hitung lagi bagaimana piutangnya 31 kali. 360 dibagi 31 kali. Temu 12 ya. Persediaan 360 bagi 18 ketemu 20 hari. Dijumlah. Ketemu 35 hari. Jadi periode terikatnya modal kerja ini adalah 35 hari. Ya, sehingga
kalau modal kerjanya terikat 35 hari, dalam setahun, ya, perputaran modal kerjanya adalah 360 dibagi 35. Ya, ketemu 10 kali. Ya, gitu ya. Nah, ini ada soal. Ini perusahaan A merencanakan memproduksi barang jadi sebanyak 7.500 unit per bulan. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 3,5 kilogram bahan baku dengan harga 1.750 per kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 14 hari. Lamanya proses produksi 7 hari, setelah menjadi barang jadi disimpan selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Upah langsung barang jadi adalah 2.250 per unit. Biaya pemasaran tunai adalah 15 juta per bulan. Biaya ADM adalah 12 juta per bulan. Kas minimal yang diharapkan adalah 3.250.000. Ya. Nah, Bapak Saudara diminta untuk menghitung ya, perputaran modal kerjanya berapa ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, ini jumlah ya, lamanya bahan disimpan, dijumlah semua. Wah, ketemu ya. 45 hari. Bahan baku simpan 14 hari, proses produksi 7 hari. Disimpan 20 hari. Piutang 45 hari, jadi total ini adalah 86 hari. Kebutuhan kas per hari, bahan baku harganya berapa ini? 750 per 30 ya, ini sebulan ya. Di sebulan ya, per bulan 7.500, jadi dihitung harian dulu ya. 7.500 dibagi 30, jadi sehari ya kan. Kira-kira berapa nih kalau sehari? Nah, 2.500 kan. Nah, 2.500. 250 ya. Kalikan 3 kilo, 3,5 kilo, dikalikan 1.750. Nah, ketemulah 1.531.250. Upahnya sekarang. Upahnya ini adalah tadi, upah itu jumlah, ya, jumlah dikalikan harga upahnya kan. Jumlahnya berapa? Ya, 7.500 per 30 atau 250 kan, dikalikan upahnya ya, per hari berapa? 2.200. Ketemulah 562.500. Nah, ini kan ya, upah langsung ya, per unit. Ini upah harian ya. Oke. Terus pembayaran pemasaran. Nah, ini bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini tunai 15 juta ya, per bulan, ADM umum 12 juta. Oke, sekarang dibagi ya 30. Nah, saudara ini ketemu sekian ya, 500.000. Ya, ini ya, saudara. Sehingga jumlah totalnya Rp2.993.750. Nah, ini adalah jumlah total kas per hari, kebutuhan kas per hari sekian. Nah, jumlah harinya ada 86 dikalikan 86 kalikan 2993.750. Ketemu 260.712.500. Ya. Ya, oke. Kemudian pentingnya modal kerja ini adalah aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memenuhi jumlah yang cukup besar. Ya, untuk perusahaan kecil, utang jangka pendek merupakan sumber utama pendanaan eksternal. Kemudian manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tentang risiko, laba, dan harga saham
perusahaan. Jadi kalau di sini modal kerja ini kan kelihatan nih utang lancarnya ya. Nah, ini utang lancar, kalau modal kerjanya tidak bagus, utang lancarnya kelihatan gede, maka nanti harga sahamnya akan turun. Nah, ini bahaya ya. Maka perlu dikelola dengan baik. Adanya hubungan langsung antara hubungan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar ya. Nah, ini antara kebutuhan dana untuk, jadi ini hubungan antara apa ini kok hubungan dengan hubungan antara hutang lancar dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Jadi jangan sampai aktiva lancar itu lebih kecil daripada hutang lancarnya. Bahaya, nanti perusahaan bisa kolab. Kalau sudah kolab ya nanti bisa bangkrut, saudara. Nah, itulah. Nah, ini modal kerja, ini dari Pak Dwi cukup sekian. Ya, mungkin tadi sudah absen Bapak Ibu, sudah.